Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para asatidz, para orang tua, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Akhbar, serta saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang ikut secara online. Semoga kita semuanya insya Allah senantiasa mendapatkan bimbingan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengambil tepung di dalam adonan. Malam hari memakan roti. Ya. Mengambil tepung dalam adonan, malam hari memakan roti. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, izinkan saya membuka ta'lim ini. Mari kita buka ta'lim kita ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini insya Allah kita membahas kitab Nasaihul Ibad. Kita ambil satu atau dua makalah sesuai dengan ketersediaan waktu kita. Yang pertama, saya bacakan dulu teksnya, kemudian nanti kita jelaskan dengan syarahnya. Qala al-muallifu rahimahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadhi'. Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi, wal qur'anu gharibun fi jawfi al-fasiq, wal mar'atul muslimatus salihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluq, war rajulul muslimus salih
gharibun fi yadi imra'atin radi'atin sayyi'atil khuluq wal 'alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadharar rahmah. Demikian teks bahasa Arabnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jelas ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya, kita jelaskan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya, ada 6 hal. Ada 6 hal. Hunna ghoribatun. 6 hal itu asing, aneh. Ya. Jadi dianggap aneh. Fi sittati mawadhi', pada 6 tempat. Di sini maksudnya pada 6 tempat atau orang. Jadi kalau bisa kita berikan judul makalah ini, judulnya 6 hal yang asing pada 6 hal. Ya, jadi 6 hal orang atau tempat. Apa saja ke-6 hal yang asing bagi orang atau bagi tempat? Yang pertama, al-masjidu gharibun. Masjid asing. Fima baina qaumin, di antara kaum, di antara orang-orang, la yusalluna fihi, yang tidak sholat di dalamnya, di dalam masjid itu. Jadi orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid untuk sholat, pasti dia akan merasakan masjid aneh. Kegiatan-kegiatan masjid jadi aneh. Banyak orang parkir di depan masjid, aneh. Ngapain mereka? Tiba-tiba masjid berubah dari atas ke bawah. Biasanya orang dari bawah ke atas. Di sini dari atas ke bawah. Aneh lagi. Jadi masjid menjadi asing bagi orang-orang yang tidak pernah sholat di masjid. Betul ya? Itu yang pertama. Jadi biar masjid tidak asing, kegiatan-kegiatan masjid tidak asing, maka ini tentunya kita disuruh datang ke masjid, sholat di masjid, majelis taklim, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang diadakan di masjid. Insya Allah. Yang kedua, yang juga asing adalah wal mushafu gharibun. Mushaf Al-Quran yang kita baca, yang ini tidak ada pada zaman Nabi. Ya. Jadi kalau mendefinisikan bid'ah dengan segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, yang Nabi tidak pernah pakai, maka mushaf Al-Quran yang kita baca itu, yang kita pakai, itulah bid'ah yang paling besar. Kalau definisinya seperti itu ya. Betul? Betul. Jadi
mushaf menjadi asing fi manzili qaumin, di dalam rumah kaum, di dalam rumah orang-orang la yaqra'una fihi, yang tidak membaca Al-Quran. Mushaf menjadi aneh bagi orang yang tidak terbiasa di rumahnya membaca Al-Quran. Setiap kali melihat mushaf jadi aneh. Ketika dia berkunjung ke rumah orang, loh, kok di sini banyak Qur'annya? Aneh, karena dia asing. Begitu orang ramai-ramai mempelajari Al-Quran, mereka juga jadi aneh. Kenapa kalian mempelajari Al-Quran? Ketika orang-orang berlomba-lomba memasukkan, menyekolahkan anak cucunya di rumah-rumah Al-Quran, di pesantren-pesantren tahfizul Quran, aneh mereka. Ngapain? Tidak ada masa depannya. Emangnya kamu punya masa depan? Aneh. Ketika sampai di tanah haram, di Makkah, di Madinah, ketika orang berlomba-lomba berwakaf Al-Quran ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, mereka juga jadi aneh. Ngapain? Karena mushaf asing bagi mereka. Paling lihatnya ketika nikah. Ketika ada pernikahan, belilah mushaf yang mahal, yang mewah, jadi mahar, kemudian setelah itu disimpan di lemari, tidak pernah dibaca lagi. Makanya ketika orang mengkaji Al-Quran, tafsir, maka mereka menjadi aneh. Yang ketiga, wal Qur'anu gharibun. Al-Quran asing. Kalau tadi mushafnya ya, yang bukunya, sekarang Al-Qurannya itu menjadi aneh, menjadi asing. Fi jawfil fasiq, di dalam hati orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu, kata Imam Nawawi, ay fi qalbi man i'taqadahu, dia yakini Al-Quran, dia iman, dia beriman kepada Al-Quran. Wa syahidahu, dia lihat, dia saksikan, dia lihat orang-orang belajar Al-Quran, dia lihat orang-orang mengaji. Walam ya'mal bima fihi, tetapi tidak diamalkan ajarannya. Itu namanya orang fasik. Dia dengar ayat-ayat tentang sholat, tapi tidak sholat, namanya fasik. Dia tahu ayat-ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan, tapi puasa Ramadan tidak ada. Katanya, saya alhamdulillah ketika Ramadan cuma satu kallanya. Kalla itu, kalau di sini istilah sama ya, kalla. Kalau di Makassar itu kalla itu satu hari tidak puasa. Yang lainnya batal katanya. Ya, yang lainnya 29 hari batal. Nah, termasuk orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran kemudian dia teriak. Bagi dia asing kan? Berarti hatinya selama ini dipenuhi bukan Al-Quran, bukan iman, tapi syaitan. Makanya ibu-ibu sesekali suaminya dites. Dia tidak pernah ngaji, dibacakan Al-Quran di telinganya ketika tidur. Ya. Kalau dia makin nyenyak tidurnya, berarti suaminya beriman. Alhamdulillah. Tapi begitu dibacakan, ya, dia bangun, dia marah-marah, berarti dia, wah ini yang bilang kan dia suaminya. Kenapa dia marah-marah? Karena pakai toa, bacanya pakai toa di telinganya. Iyalah, siapa yang tidak marah? Kemudian yang keempat, wal mar'atul muslimatus solihatu
wanita muslimah yang solehah, gharibatun, asing, fi yadi rajulin zalimin, ketika berada pada laki-laki yang zalim, pada suami yang zalim. Jadi istri soleha ketika mendapatkan suami yang tidak soleh, maka seluruh aktivitas ibadah istrinya akan menjadi asing baginya. Kenapa kamu ngaji terus? Sholat lagi, baca Quran lagi, akan aneh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau mencarikan jodoh bagi anaknya, carilah, usahakanlah yang sekufu. Ya, paling tidak, makanya kalau laki-laki itu idza dua, kalau laki-laki cuma dua, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang melamar anak gadismu, laki-laki yang punya agama dan akhlak. Kalau laki-laki dua saja cukup, punya agama dan akhlak. Kenapa agama penting? Karena jadi imam harus tahu Al-Quran dan akhlak. Kalau perempuan, ya, idza ra'aitaha sarratka. Ini kriteria umum ya. Kalau kamu lihat, hatimu senang. Wa idza amartaha ata'atska. Kalau kamu suruh, dia nurut, dia taat. Wa idza ghibta anha, kalau kamu pergi meninggalkan dia di rumah, hafizatka fi nafsiha wa maliha. Dia jaga dirinya dan jaga hartamu. Ada istri, suaminya pergi, pulang-pulang sofa sudah hilang. Ya. Di mana sofa kita? Ada di Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu masalah banget itu. Sayyi'il khuluqi, yang buruk akhlaknya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga ibu-ibu dan kita semuanya dilindungi dari menantu-menantu yang buruk akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Imam Nawawi mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, di antaranya Tabarani, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya, orang yang paling aku cintai, ahsanukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Masya Allah, itu orang yang dicintai atau paling dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama akhlak kepada orang tua. Sekarang banyak orang tua yang mengeluhkan akhlak anak-anaknya. Betul? Betul? Ya, kayaknya banyak yang menderita. Ya, bahkan banyak yang menangis, Ustaz, anak saya kok begini. Ya. Kalau dulu saya ingat, walaupun orang tua kita dulu pendidikannya tidak tinggi-tinggi, tetapi mereka kita sangat hormati. Ya. Kalau ada tamu di rumah, kalau kita di rumah berisik, orang tua kita cuma kita sudah diam. Kira-kira masih mempan gak sekarang tuh? Coba kalau dia berisik kita batuk pak ya. Diambilkan minum. Sudah gak nyambung. Bahkan kita, saya ingat kalau orang tua kita ada tamu, ada teman-temannya datang bertamu, kita anak-anaknya gak berani lalu lalang di ruang tamu. Akhlak ini yang banyak
Bahkan di kalangan orang-orang yang sudah terdidik, ini yang sangat kurang sekali. Berbicara dengan orang tua, lewat di depan guru orang tua. Ya. Kemudian wa husnul khuluq, kata Imam Nawawi, dan yang dimaksud dengan akhlak yang baik, ayyakuna, orang itu sahlal arikah, baik perangai. Ini diantara bentuk-bentuk akhlak yang baik ya, baik perangainya. Ya. Jadi kalau orang baik perangainya, berarti dia insya Allah akhlaknya baik. Kemudian layyinul janib, mudah diarahkan. Ya, mudah diarahkan, mudah diajak kerjasama, tentu dalam hal kebaikan. Kan ada juga orang yang susah, ngeyel ya. Kemudian taliqal wajhi, wajahnya selalu berseri-seri, menampakkan kesenangan, ketemu senyum, tidak cemberut, apalagi buang muka. Karena sering buang muka sehingga mukanya hilang. Kemudian qalilan nufuri, tidak cepat marah. Tidak cepat marah. Thayyibal kalimati, baik kata-katanya, baik ucapannya, walaupun dalam keadaan bercanda. Karena kadang-kadang ada orang yang kata-katanya tidak indah. Ya, mentang-mentang bercanda apa saja keluar, berbicara dengan orang tua seperti berbicara dengan anak kecil. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati, penghuni surga itu, kullu hayyinin. Yang pertama, orang yang rendah hati. Ya, itu ciri-ciri penghuni surga itu, rendah hati. Layyinin, lemah lembut. Sahlin, gampang, mempermudah. Ada urusan-urusan dipermudah. Ya. Kan ada orang serba repot ya, susah. Kita mau bayar utang sama dia. Berapa utangnya? 50.000. Ya udahlah. Maksudnya udah apa nih? Ya udahlah, bayarlah sekarang. Maksudnya udah dimaafkan gitu, memudahkan. Ya, kira dimaafkan Pak ya. Ya. Talqon, ya tadi itu wajahnya menunjukkan kesenangan, kegembiraan. Itu selesai poin yang keempat. Kemudian yang kelima, warrajulul muslimus sholihu, laki-laki muslim yang soleh, goribun, menjadi asing, fi yadim ro'atin rodiatin, kalau hidup bersama perempuan atau istri yang buruk, yang jahat. Ada perempuan yang jahat? Ya? Ada ya? Kalau Pak Jai ini ada semua ya? Sayyiatil khuluqi, yang buruk akhlaknya. Ya, jadi kalau ada suami baik nikah dengan wanita yang tidak baik, maka semua kegiatan baik suaminya akan menjadi aneh. Bapak ini kerjanya sholat melulu, ngaji melulu, zikir melulu. Ada nggak seperti itu? Nah, makanya pentingnya seperti yang pertama tadi sebelumnya ini, kalau menikah itu harus yang jangan terlalu jauh perbedaannya. Ya.
Makanya namanya kufu. Kufu itu dalam umur tidak terlalu jauh, dalam pendidikan juga tidak terlalu jauh, bahkan dalam tradisi kebiasaan tidak terlalu jauh, dalam termasuk background keluarga juga, ekonominya jangan sampai terlalu jauh, istrinya kaya raya, suaminya miskin raya. Carilah yang sekufu dalam segala hal, maka dia lebih gampang gitu ya. Ada cerita, ada seorang perempuan itu profesor doktor. Saya tidak sebutkan namanya, menjaga apa namanya, nama orang ya. Nikah dengan dengan sopirnya. Ya mungkin bisa komunikasi pada ketika diantar ke tempat kerjanya. Tapi dalam hal-hal yang lain rasanya kurang nyambung gitu. Ini diantara, jadi maka laki-laki yang baik kalau berada ya dihandle oleh istri yang jahat, maka lama-lama suaminya ikut jadi jahat. Karena paling pintar mendoktrin ini perempuan, Masya Allah. Yang buruk akhlaknya. Kemudian yang keberapa jemaah sekalian? Yang keenam, yang terakhir, wal alimu gharibun, dan alim ulama asing, baina qaumin, di antara kaum, di antara orang-orang, la yastami'una ilaihi, yang tidak mendengar darinya, yang tidak belajar, yang tidak mau ngaji. Jadi bagi mereka taklim, tausiah itu asing bagi mereka, itu aneh bagi mereka, bahkan mengganggu. Ya, mengganggu itu. Ngumpul lagi ngapain itu? Ya ngapain? Ngumpul terus, tiap hari Sabtu ngumpul, Ahad ngumpul. Ya, dan habis itu ngumpul lagi, makan-makan lagi. Apa nggak kenyang itu? Apa nggak masak di rumahnya gitu, macam-macam lah. Banyak cerita-cerita yang, karena kenapa mereka aneh? Mereka jadi asing. Ya. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menutup hadisnya, beliau mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ilaihim, tidak bakal melihat mereka, memandang kepada mereka-mereka yang 6 orang tadi itu, yang 6 kelompok tadi itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, nazarar rahmati, dengan pandangan kasih sayang. Dipandang juga, tapi pandangan marah murka. Ya. Padahal kita ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhatian kasih sayang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikasihani, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selesai makalah yang pertama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di makalah yang kedua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Az-zaidu fi kitabillahi ta'ala, wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala, wal mutasallitu bil jabarut, fayu'izzu man adallahu Allah ta'ala, wa yudhillu man a'azzahu Allah, wal mustahillu li haramillahi ta'ala, wal mustahillu min itrati ma harramallah, wat tariku li sunnati
fa inna Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadharar rahmah. Ada kemiripan-kemiripan dari makalah sebelumnya. Ini judulnya 5 orang yang dilaknat oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah. Maaf, 6 orang, ya, 6 orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun, ada 6 orang. La'antuhum, aku laknat mereka. Wa la'anahumullahu ta'ala, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Kata Imam Nawawi, ay man yudkhilu fihi, yaitu orang yang memasukkan ke dalamnya, ke dalam Al-Qur'an, ma laysa minhu, yang bukan darinya, ditambah-tambahin. Wa yu'awwiluhu, bukan menambahkan hurufnya, kata-katanya, karena itu susah, itu sulit sekarang. Kita menambah, merubah satu huruf saja, dunia akan bergoyang, ya, mengamuk, ya, marah. Seperti sekarang lagi ramai kan di Denmark itu diantaranya, ya, pembakaran Al-Quran, ya, orang marah, ya, orang marah. Dan yang marahnya sekarang, kalau orang dulu yang marahnya umat Islam, Allah balikkan sekarang, justru banyak yang marahnya orang-orang dari mereka sendiri, termasuk umat Islam. Jadi dia masukkan penafsiran-penafsiran, ya, sekarang banyak muncul nih. Jadi seakan-akan Islam baru datang 3 bulan yang lalu, sehingga semua ingin diperbarui, dirubah semuanya. Dianggapnya ulama selama ini nggak paham Quran dan hadis. Cara-cara sholat dirubah, penafsiran Al-Quran dirubah, ya. Padahal kita sebetulnya kalau rujukan fikih itu sudah cukup dengan 4 mazhab. Dan itulah yang salaf. Itulah yang generasi yang dikatakan Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya, sahabat, tabi'in, tabi'in, 300 tahun pertama. Dan itu yang sudah diamalkan oleh dunia Islam sama ini. Maka dunia sekarang terbagi-bagi. Ada yang memilih mazhab Hanafi, seperti di Turki, ada yang Maliki seperti di Maroko, ada Syafi'i seperti di Malaysia, di Brunei, dulu Indonesia juga ada mazhab Hambali seperti di Saudi Arabia, karena lebih praktis. Jadi kita nggak berantem terus dengan tata cara sholat, tata cara berdoa, sudah selesai, tinggal kita amalkan saja. Ini ada orang datang, semua mau dirubah, dan ternyata justru mereka yang salah, tapi merasa benar. Ini menambah-nambahkan. Lalu dia mengatakan ini Qurannya benar, cara kamu memahami Al-Quran itu yang keliru. Hadismu benar, tapi cara memahami hadis itu yang keliru. Jadi kita bukan persoalkan dalilnya, tapi cara memahami dalil. Kemudian yang kedua, wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua adalah orang yang mendustakan takdir Allah, yang tidak menerima takdir Allah, ya. Maka takdir kita harus salah satu rukun iman adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir, ketetapan Allah yang baik dan yang buruk. Kalau baik-baik diterima, kalau buruk nggak diterima. Dua-duanya harus kita terima. Kemudian yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut. Masya Allah, orang yang berkuasa dengan kesombongan, dengan kediktatoran. Ada nggak kira-kira penguasa yang diktator, yang semena-mena, yang zalim? Ada nggak? Ada nggak? Ada, namanya Fir'aun. Jadi semua pemimpin yang arogan, yang semena-mena, maka itu adalah murid-muridnya Fir'aun. Apa indikatornya?
Apa indikator pemimpin dikatakan diktator dan sombong? Fayu'izzu man adallahu Allah. Dia memuliakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjahat dimuliakan. Orang-orang yang merusak justru diangkat setinggi-tingginya, dimuliakan. Dan sebaliknya, wa yudhillu man azzahullah, dan dia menghinakan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghinakan para ulama, para guru-guru, para pejuang-pejuang. Kira-kira terjadi nggak itu? Siapa yang melakukan itu? Ada, namanya Fir'aun. Jadi semua yang seperti itu adalah murid-muridnya Fir'aun. Kalau Fir'aun itu dipanggil, nama panggilannya namanya Fir, ya, Mas Fir. Yang keberapa jemaah sekalian? Kemudian yang keempat, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah, wal mustahillu li haramillahi ta'ala, orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua pengertiannya, menghalalkan yang diharamkan Allah. Yang kedua adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran di tanah haram. Di tanah haram, kalau kita muhrim, kalau kita ihram, ada hal-hal yang halal, tapi tidak boleh dilakukan. Jadi dua-duanya itu. Ya. Ini misalnya mengakal-akalin. Ya sekarang lagi ramai juga ya, kontroversi. Misalnya minuman-minuman beralkohol, minuman keras. Kemudian diberikan label dengan halal, dengan alasan zero alkohol. Lalu banyak orang tertipu dengan itu, dikiranya ini sudah halal. Padahal itu sudah dibahas ulama. Ya, keharaman minuman-minuman keras itu bukan sekadar pada faktor alkoholnya. Ada proses-proses yang sudah dilalui. Kemudian juga citranya. Ya makanya kalau kita baca Asbabun Nuzul, turunnya finalisasi pengharaman khamar, kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, semua sahabat yang menyimpan minuman keras, khamar, di rumahnya, mereka ambil dan mereka buang di depan rumahnya di jalan-jalan. Mereka tumpahkan semuanya sampai jalan-jalan di kota Madinah becek. Jadi orang-orang Arab ini stokis semuanya, rata-rata stokis. Makanya kan ada yang sholat jadi imam, ya tidak tahu apa yang dibaca gitu. Makanya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa ayatnya? Bukan. Wa antum sukara. Ya. Iya. Janganlah kamu pokoknya ada kata wa antum sukara, sedangkan kamu mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat kalau kamu mabuk. Itu kan belum turun itu ayat finalisasi pengharaman khamar. Jadi banyak orang yang sholat, apalagi saya bukan imam, makmum mungkin di belakang udah ya mau ngapain gitu kan, kita bisa bayangkan itu. Nah kata Anas, jalan-jalan di kota Madinah sampai becek, dan bukan sekedar membuang khamarnya, tetapi kata Anas, dan mereka menghancurkan tempat-tempatnya. Lalu ulama memberikan penjelasan. Kan orang mengatakan sayang, kenapa dibuang? Kenapa dipecahkan? Kan bisa untuk tempat air. Kata ulama, mereka ingin memutuskan nostalgia dengan kemaksiatan. Biar tidak tergambarkan lagi, tidak teringat lagi dengan khamar itu. Masuk di memorinya bahwa dia sudah hancurkan. Orang-orang sekarang botolnya disimpan, ya, dikoleksi di rumah. Bapak ibu jamaah, maaf, yang ada punya itu langsung dihancurkan saja. Bismillah, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau di sini nggak ada, mungkin ada yang dengar gitu kan. Ada yang punya botol-botol minuman keras. Ada juga misalnya, ini saya di warung-warung itu kan, bahkan di rumah ada punya gelas dapat hadiah bir, hancurin itu atau hilangkan anunya, apa tulisannya itu. Bisa dihilangkan nggak? Kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Kalau nggak bisa, pecahkan saja, beli yang baru. Berapa sih harganya? 5.000, 10.000. Kemudian yang kelima, wal mustahillu min itrati, yang menghalalkan dari itrati dzurriyyati wa qarabati. Ini yang menghalalkan ya dengan menghina cucu Nabi, keluarga Nabi. Ya. Ma harramallah, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencaci maki keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa-apanya, karena dia melekat dengan nama Nabi, bersambung dengan nama Nabi. Siapa? Keluarga Nabi. Siapa? Cucu Nabi. Kemudian yang keenam, wattariku li sunnati, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah adalah orang yang meninggalkan sunnahku, bil i'radi istighfafan, yaitu dengan meremehkan dan menghina. Di sini maksudnya sunnah bukan orang-orang yang sering menggembur-gemburkan kata-kata sunnah, ya. Sunnah artinya ajaran. Semua ajaran baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan sunnah dibatasi hanya pada hal-hal yang kita suka saja. Ada sampai sekarang bikin kelompok pengajian sunnah, ada masjid sunnah. Jadi yang tidak pakai sunnah bukan sunnah dong. Saya ditanya, itu masjid yang bukan sunnah Pak? Saya bilang masjid wajib, lebih tinggi daripada sunnah. Ada bahkan ustadz sunnah sekarang, ya, ustadz sunnah. Saya tidak termasuk ustadz sunnah bagi mereka gitu, ya. Ada daftarnya. Demikianlah jemaah sekalian, rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, wal Hakim, dan Imam Hakim an Aisyah, dan dari Aisyah, wal Hakim an Ali, yang dari jalur Al-Hakim adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita, sehatkan lahir batin kita, murahkan dan mudahkan rezeki kita, solehkan anak-anak keturunan kita, sakinahkan rumah tangga kita, dan memudahkan seluruh urusan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.